ya. Kita patut bersyukur pada malam hari ini kita bisa bersilaturahmi kembali, karena kita dalam rangka mempersatukan persepsi kita, mempersatukan emosional kita, sehingga ikatan alumni Nurul Huda ini bisa kita jalin, bisa kita terus kembangkan sampai akhirnya nanti, ya. Selanjutnya berbicara masalah pondok, ya tentu ada banyak hal yang menjadi PR kita bersama. Tentu yang ada di alumni ini, besar harapan kami, terutama yang masih dalam menuntut ilmu di sini, ya. Besar harapan kami ketika rekan-rekan pulang nanti, ya, tidak hanya sampai di rumah, diam di rumah, akan tetapi sampai di rumah mari melakukan hal-hal yang baik, terutama kegiatan apa yang harus dilakukan, kegiatan apa yang harus dilaksanakan, sehingga apa yang sudah kita pelajari di sini akan bisa lebih bermanfaat, ya, terutama kepada adik-adik yang di pondok. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Karena kalau tidak ada kalian, ya, tentu mungkin semangat adik-adik kalian itu akan jauh lebih menurun, ya, ketimbang dia tidak ada yang dilihat. Oleh karena itu, kalianlah menjadi ujung tombak di alumni ini, dan juga harapan kami yang ada di pondok itu tersendiri. Karena apa? Ya, kita melihat kondisi saat ini, ya, berbeda dengan kita dulu ketika kita di pondok, bagaimana dengan yang sekarang, tentu sangat jauh berbeda sekali. Dan saya rasakan betul beberapa bulan ke depan ini, saya rasakan betul betapa betapa rumitnya, ya, betapa rasa tanggung jawab itu selalu ada. Apa kejamnya? Ya. Kemudian kenapa saya bilang begitu? Karena yang kita hadapi ini anak-anak zaman milenial. Zaman milenial tentu pola pikirnya itu dengan kita yang dulu berbeda dengan yang sekarang, kan gitu. Tentu dengan harapan saya seperti ini kepada kalian semua, tentu kalian bisa menularkan, ya, menularkan apa yang menjadi kemampuan kalian, ya, menjadi motivasi untuk adik-adik kalian di sana nanti, ya, adik-adik kalian, ya. Sorry. Kemudian terkait masalah program itu, ya, tentu kami juga di pondok, ya, mungkin tidak ada jeda. Malam itu kami diskusi tentang bagaimana pondok itu, ya, tapi ya ujung-ujungnya kembali ke yayasan itu saja, ya. Berulang-ulang kali kami berdiskusi tentang program, tentang mau pondok itu, ujung-ujungnya mentoknya di yayasan. Tapi tidak menutup kemungkinan, ya, tidak menutup kemungkinan kita harus bangkit, ya, melalui alumni ini juga, gitu. Turunkan. Sebab kenapa adik-adik di sana sekarang sudah mulai bergeliat, mulai merasakan semangat yang luar biasa kalau saya lihat, ya. Apalagi yang ada di, ya, kemarin kita sudah melakukan program untuk bahasa Inggrisnya, sudah kita laksanakan
sudah hampir seminggu ya, nah itu yang ingin dicapai oleh Bapak, keinginan Bapak itu tersendiri, bagaimana kualitas anak-anak itu ya, tentu dibarengi dengan Al-Quran. Alhamdulillah, saya singgung sedikit tentang tahfiz, program tahfiz itu kita lakukan di sana itu 24 jam ya. Tidak ada jeda kalau untuk tahfiznya ya. Dan itu bahkan Bapak sudah sampaikan, bahkan sampai mati harus tahfiz ya. Harga mati tahfiz itu Takbir. Kenapa? Biar ada pedoman anak-anak. Ya. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Ini juga menjadi motivasi kita bersama bagaimana menggaungkan Al-Quran itu tersendiri. Alhamdulillah di sana 24 jam itu tetap dilantunkan Al-Quran. Pertama, mulai dari bangun sholat tahajud ya, mereka terus murojaah, menghafal. Setelah sholat subuh lagi menghafal, murojaah kembali. Itu dalam 5 waktu itu murojaah. Setelah sholat itu rutin dikerjakan. Setelah itu siang mereka istirahat sebentar, lalu menjelang sholat asar itu mereka langsung ke musola, murojaah lagi. Dan itu tanpa henti. Itu yang diterapkan oleh Bapak sekarang di sana. Di kelas pun begitu. Sebelum mulai pembelajaran, siswa dan siswi itu diwajibkan membaca ayat, satu ayat ya, satu ayat minimal 5 kali ya, tergantung gurunya. Nah, ketika dia masuk guru, sebelum mulai pembelajaran, baca ayat terakhir yang dihafal. Nah, itu terus dilantunkan. Nah, setelah itu ketika mau keluar guru itu dibaca lagi. Nah, begitu seterusnya tanpa berhenti membaca Al-Quran. Ketika tidak ada gurunya datang, mereka harus baca Al-Quran. Tidak ada yang boleh di luar. Itu yang sedang diterapkan sekarang ya. Kenapa saya harus sampaikan seperti ini ya, Sahabat Fatihil, supaya ada semangat kita, jadi motivasi kita gitu kan. Masa adik-adik kita yang selalu bersemangat, kok kita yang sebagai seorang kakak tidak bersemangat kan gitu. Supaya kita tidak dikatakan manja nanti ya sama adik-adik kita di sana. Atau manja? Apa? Manja manis. Oh, mandi jarang. Oh, semua mandi Mandi jarang. Nah, begitu juga dengan apa namanya, untuk bahasa Inggris ini, karena tahfiz bahasa Inggris ini kita coba untuk sebulan, 1 bulan ini. Setelah 1 bulan itu kita evaluasi apakah ada peningkatan atau tidak. Nah, ketika masih ada kekurangan, kita tambah lagi 2 minggu. Kita tambah lagi 2 minggu. Di sana kita evaluasi terus. Ketika sudah lebih banyak gambaran mereka adik-adik ini, untuk kepahamannya lebih meluas, baru kita pindah ke program yang lain. Begitu juga program yang lain itu seperti itu. Nah, karena ini adalah metode baru, jadi harus benar-benar action lah gitu kan. Tapi ya kita bisa maklumi lah ya, karena anak-anak di sana juga dengan berbagai latar ya, karakternya juga berbeda-beda, tentu ya membutuhkan banyak spirit semangat ya. Kenapa saya sampaikan di sini? Teman-teman sendirilah yang menjadi penyemangatnya itu ya. Kemudian apa selanjutnya? Ya itu ini tentang pondok ya. Kemudian untuk guru ya,
terus terang saja kita di sana sekarang agak kesulitan, ya, kesulitan mengenai guru-guru yang jarang hadir Bu. Kenapa kita kemarin ya kita sempat rapat Dewan Guru untuk menentukan jadwal. Ada satu mata pelajaran yang kita tidak cantumkan di sana karena guru-gurunya males. Itu bahasa Indonesia. Siapa bahasa Indonesia? Nah, yang jurusan bahasa Indonesia maksud saya. Lili. Bu Lili. Sebagai model bahasanya. Karena apa? Yang sangat diharapkan itu oleh Bapak kita yang alumni, ya, yang harus menempati lembaga aliyah itu harus alumni katanya. Bagaimanapun caranya, kalaupun guru-guru yang tidak bisa hadir ataupun malas, maka akan diganti, akan dikeluarkan. Tapi itu pelan-pelan, dan itu akan kalianlah yang harus menggantinya. Ayo, terima kasih. Terima kasih. Ya. Bu Lili. Ya, karena apa? Banyak mata pelajaran. Nah, kita singgung untuk pelajaran kelas dulu ya. Kita singgung untuk pelajaran kelas. Banyak mata pelajaran yang masih gurunya kosong. Gampang. Ya. Satu pelajaran itu, satu guru itu beberapa mata pelajaran dipegang. Itu yang harapannya Bapak untuk kita yang ada di sini, bagaimana kita harus lebih bersemangat lagi. Nah, tentu sempat disinggung mengenai kepulangan ya. Mengenai kepulangan tadi itu kami sangat welcome, silahkan ya. Kami tidak mau ketika teman-teman pulang hanya kesana salam terus pulang. Itu yang kami tidak inginkan. Bagaimana yang kami inginkan itu, bagaimana kalian datang ke sana salam, diam, minimal diamlah, kasih motivasi dengan cara kalian, gitu. Karena apa? Ibu termasuk Umi Rohana jarang sekali datang ke sana. Ya. Jadi kami yang laki agak kesulitan untuk yang perempuan, ya. Makanya Suruh Haji Budiman. tentu kalianlah yang harus menjadi terdepan nanti ketika kalian pulang. Ya. Karena ini ada bagiannya kan, bahasa Inggris sudah ada bagiannya. Nah, terus yang lain pun begitu. Ya. Nanti untuk program yang lain, ya, di sana kita akan atur. Ketika teman-teman sudah berada di sana, kita akan rapatkan kembali, ya. Dan itu kita harus validkan. Ketika teman-teman pulang libur, ya, maksimalkan teman-teman itu berada di madrasah. Ya. Maksimalkan. Kalaupun tidak ada kesibukan di rumah, ya. Kalaupun ada kesibukan yang tidak mau kan harus di rumah. Nah, ini kita minta yang tidak ada kesibukan di rumah. Jangan hanya di rumah terus, ya. Paling hanya nonton, misalnya ada TV, nonton, gitu kan. Hanya kalau di rumah bikin story, ya. Yang itu buang saja sudah itu, ya. Mari datang ke madrasah. Madrasah itu membuka lebar-lebar untuk kalian. Di sana kalian bisa mengasah diri. Ya. Ketika nanti teman-teman sudah berada di sana, nanti ada guru yang tidak datang, kalianlah yang bisa mengisi di sana. Ya. Paham? Ini lagi juga yang PAI. Harus semangat PAI. Bisa juga dengan yang lain. Bahasa Inggris. Ya. Bahasa Inggris, bahasa Arab, sejarah. Apa lagi? Tukang salam itu.
nahu. Nah, itu mesin itu lebih nahu. Untuk nahu ini, untuk program nahu sorab ini kita training dulu kata Bapak. Kita fokuskan untuk satu program dulu. Ini bahasa Inggris. Nah, setelah bahasa Inggris ini baru kita pindah ke program yang lain. Itu kan? Ya silahkan nanti kapan teman-teman pulang silahkan konfirmasi dulu, jangan kayak kemarin ya, jangan kayak kemarin tahun kemarin tahun kemarin ya tahun kemarin saya lupa ya, jangan sampai tahun kemarin itu tiba-tiba datang kita kebingungan ya, siapa yang datang? Tidak ada konfirmasi. Bapak juga pun begitu. Ya. Katanya hari ini akan pulang, tapi dokternya besok sudah nyampe sana. Ya, tidak sampai seperti itu. Kalaupun kalian semua pulang, nanti cepat konfirmasi. Nah, biar kita bisa kumpulkan teman-teman yang ada di sini, terus teman-teman yang ada di rumah, ya. Biar kita nanti bisa merapatkan kembali ya untuk pemvalidan. Kemudian sempat disinggung juga kemarin ya Ustaz Fatihin mengenai infak itu ya. Nah, itu akan kita jalankan kembali. Ya, akan kita jalankan kembali. Yang di sini ya di sini, terus yang di rumah nanti ada koordinatornya. Dan itu akan terorganisir bentuknya. Ada penanggung jawabnya. Itu di bawah naungan ketua alumni ya, dimana ketua alumni nanti bisa merancang sedemikian rupa ya Ustaz untuk bisa membackup untuk infak itu supaya infak itu tetap berjalan ya. Mungkin itu saja, nanti barangkali ada pertanyaan mungkin kita kita tampung dan kita akan pelajari ya, kita diskusi ya. Kita diskusi. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.